Selamat malam, selamat datang pada acara podcast Media Suara Mabes. Kebetulan kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman Kabupaten Siak ya. Ya. Hari ini kita secara khusus akan membahas suatu topik yang sangat menarik yang belakangan menjadi isu panas di daerah Kabupaten Siak. Dan ini terkait sama dengan adanya dualisme kepengurusan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia atau disingkat dengan SPTI. Sebelum itu perkenalkan, saya pembawa acara hari ini bernama Patrick Tatang, dan di sini setelah hadir para narasumber yang kebetulan memang jauh-jauh datang ke Kota Pekanbaru untuk mengikuti acara ini. Saya perkenalkan pertama Pak Awaludin. Siap. Sebagai anggota Dewan Aktif Pak ya, masih sekarang? Dari fraksi? PKB. Dari Kabupaten Siak Pak ya? Siap. Oke, kemudian Bapak Unggal Gultom selaku Ketua DPC PSTTI Kabupaten Siak. Tahun berapa Pak? Dari 2023. Oke, baik. Kemudian Pak Sukarni. Saya Sukarni Sinaga, Sekretaris DPC. Ya? Wah, ini jenderalnya yang seram saya ini. Jenderalnya nih. Terakhir tamu kehormatan Pak Jainal Abidin Pak ya, sebagai pengacara dari SPTI. Oke. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Baik, tanpa membuang waktu kita bisa memulai. Kemudian saya akan memulai dengan Pak Unggal dulu ya, selaku Ketua SPTI Kabupaten Siak. Boleh Bapak ceritakan perjalanan Bapak dari awal, kenapa Bapak bisa bergabung dengan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Kabupaten Siak? Terima kasih Pak Patrick. Bergabungnya saya di Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia ini bermula dari kepengurusan tingkat PUK, Pak. Pimpinan unit kerja yang ada di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Pada saat itu kita diangkat jadi anggota. Setelah itu kita menjadi pengurus di PUK Pinang Sebatang Timur. Dan pada saat itu ketuanya Bobi Marianto. Setelah itu juga kita diangkat juga oleh yang mengeskakan kita pada saat itu zamannya Haji Cahari, Ketua DPC Mendiang, yang beliau itu meninggal pada tahun 2019. Dan juga kita dapat SK juga kemarin dari Ketua DPC yang saya gantikan, namanya Nelson Manalu. Selanjutnya saya juga pernah menjabat sebagai sekretaris PUK PT Multimas Cewindo di Kabupaten Siak juga, di Kecamatan Tualang. Dan SK yang kita terima pada saat itu langsung ditandatangani oleh Saud Sialoho dan Juprian, SK PUK khusus dari provinsi pada saat itu. Selanjutnya di tahun 2023 setelah dinonaktifkannya jabatannya ketua yang lama Nelson Manalu, kita diangkat jadi susunan kepengurusan PLT Pak, pelaksana tugas di DPC FSPTI Kabupaten Siak. Jadi hingga saat ini boleh saya simpulkan sudah cukup lama berkecimpung ya di dalam dunia. Kurang lebih ada 10 tahun lah. 10 tahun Pak ya. Di organisasi juga termasuk itu. Organisasi ya. Oke. Nah, terkait dengan kejadian yang belakangan ini menjadi heboh di Kabupaten Siak, itu kira-kira Bapak bisa jelaskan secara rinci, kira-kira penyebab awal permasalahan ini dimulai dari kapan itu Pak? Sebenarnya permasalahan ini permasalahan internal. Adanya ketidakpatuhan daripada pengurus DPC Kabupaten Siak kepada pimpinan pusat. Dalam hal ini pimpinan pusat yang menaungi DPC yang ada di Kabupaten Siak itu diketuai oleh Surya Bakti Batuara. Terkait hal itu, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ketua yang lama, yaitu Saudara Nelson Manalu
kepada organisasinya. Oke. Yang dimana organisasi kita ini FSPT ini ada namanya ADART, Pak. Ya, betul. Di dalam ADART itu di pasal 10 itu ada sanksi-sanksi, bahkan mencopot dari jabatannya dan keanggotaannya apabila apa? Sudah tidak lagi mengikuti atau tidak lagi mengakui peraturan-peraturan organisasi dan juga ketentuan-ketentuan organisasi, di mana ini sangat dilarang. Maka dari itu sesuai dengan hasil rapat pleno yang dilakukan oleh pimpinan DPD Provinsi Riau dan juga disampaikan kepada DPD pusat, dalam hal ini Ketua Umum Surya Bakti Batubara, memutuskan menonaktifkan saudara Nelson Manalu ini dari jabatannya. Sehingga dengan adanya penonaktifan, beliau ini melakukan perlawanan dengan berbagai macam cara. Ya. Maka dalam hal ini kita sangat menyayangkan masih ada juga anggota-anggota kita sekarang yang terprovokasi terhadap pergantian kepengurusan ini. Timbul kebingungan mungkin. Sebenarnya yang diganti itu bukan semua anggota pengurusnya, tidak, Pak. Yang diganti itu adalah ketua sama sekretarisnya. Dan itu sudah dilakukan penonaktifan dari jabatannya. Terkait pengurus yang lain tidak dinonaktifkan. Ini yang menjadi yang harus perlu kita sampaikan secara berulang-ulang. Kita sampaikan juga dari media sosial, dari pemberitaan, baik pun bersurat bahwasanya yang dinonaktifkan itu hanya ketuanya saja. Artinya proses sosialisasi sudah dilakukan dengan cukup baik ya dari awal ini. Ya, Sangat intens rasanya. Saat ini kan sudah tahun 2024, Pak. Bermula ini 2 Mei 2023. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Dan ini sudah kita lakukan, bahkan ketemu langsung saya dengan pengurus-pengurus di tingkat PUK, pengurus-pengurus tingkat kabupaten. Saya juga sudah jumpai langsung. Ya. Terkait adanya penonaktifan ketua yang lama. Karena organisasi ini bukan milik pribadi. Betul. Bukan milik pribadi. Bukan berarti karena Nelson Manalu ketua sampai meninggal dia ketua, tidak. Ada aturan organisasi juga yang mengaturnya. Di sini yang perlu ditegaskan. Karena hal ini sudah kita pergantian kepengurusan ini telah terlaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak pada tanggal 2 Mei tersebut. Jadi langkah-langkah yang sudah Pak Unggal lakukan baru-baru ini seperti apa? Bisa ceritakan sama kita sedikit? Langkah-langkah yang kita lakukan secara undang-undang, bahwasanya undang-undang yang menaungi buruh ini ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Di mana undang-undang ini diberikan negara kepada warga negara dan menjadi konstitusi dan lembaran negara yang harus diikuti oleh seluruh warga negara dan seluruh pangkat negara ini. Ya, wajib. Maka dalam hal ini sesuai dengan amanah undang-undang, kita sebagai pengurus yang baru diwajibkan melakukan pelaporan kepada instansi yang terkait. Di mana di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwasanya instansi yang terkait adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota se-Indonesia. Kita sudah melakukan pelaporan. Itu sejak awal dilakukan? 2 Mei 2023. Setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu. Oke. Dan apa yang kita dapatkan? Apa tanggapan Pada dari... saat itu, surat tanda terima pelaporan yang diberikan oleh Disnaker Kabupaten Siak kepada kita pengurus ditangguhkan, Pak. Ditangguhkan. Wah, yang menangguhkan siapa ini? Boleh Kepala dinasnya pada saat itu kepala dinasnya Pak Jamaludin. Dengan alasan? Dan Kabid PHI-nya Wan Sadun. Apa disebutkan alasan penangguhan? Alasannya ada beberapa hal alasan yang menjadi alasan mereka pada saat itu ditangguhkan. Menurut kepala dinas atau menurut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak, ada proses hukum yang ditunggu. Ada gugatan. Padahal zaman itu tidak ada gugatan, Pak. Tidak ada. Pada tanggal itu, ini dia suratnya. Ya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka berkas permohonan saudara kami terima. Diterima ya? Diterima. Oke. Namun proses selanjutnya kami tunda sementara. Karena akan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Dan menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap dari pengadilan. Pada saat itu tidak ada, Pak. Tidak ada gugatan terkait kepengurusan DPC Kabupaten Siak.
Tidak ada juga lampiran adanya gugatan di Tidak sana. ada, hanya secara kertas seperti ini. Berarti seperti berasumsi, Pak ya. Iya, jadi ini ilusi aja, Pak. Oh, seakan-akan bentar lagi mau hujan. Ini nah. Tapi kalau ada dari BMKG, oh ini ada surat bentar lagi mau hujan atau angin kencang. Mungkin kita ini, Pak. Ini asumsi, ada bayangan yang dibayangkan tapi tidak akan terjadi. Apakah di dalam surat itu ada dicantumkan yang disebut gugatan nomor berapa di pengadilan? Tidak ada, Pak. Tidak ada gugatan yang dilakukan ke siapa, nomor gugatannya yang tergugat tidak ada. Dan pada saat itu memang tidak ada gugatan, Pak. Itu Terhadap DPC Kabupaten Siak. Jadi waktu Bapak menerima jawaban ini kira-kira gimana? Tanggapan dan perasaan kita nih kawan-kawan ini semua. Kita, Pak, yang mengatur buruh ini kan ada undang-undangnya, Pak. Iya. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Kadisnaker Kabupaten Siak terhadap undang-undang yang diciptakan oleh negara ini. Ada aturannya semua, Pak. Iya. Kami ini bukan membentuk kepengurusan yang baru, bukan. Kami hanya menggantikan ketua sekretaris kabupatennya saja. Bukan semua mau kami ganti, tidak. Itu bukan organisasi namanya. Iya, betul. Karena di sini, Pak, di pasal 19 Undang-Undang 21 tahun 2000 bahwasanya nama dan lambang Serikat Pekerja Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh yang telah tercatat terlebih dahulu. DPC FSPTI yang saya gantikan ini itu sudah tercatat tahun 2008. Sudah lama. Sudah lama. Oke. Dan Nelson Manalu pada saat itu, sebelum beliau itu dinonaktifkan, ketua yang diangkat oleh Surya Batubara untuk memimpin Riau ini telah melakukan konsolidasi pembicaraan, penyampaian sampai 4 kali. Kasten Harianja menjumpai Nelson Manalu untuk menyampaikan bahwasanya telah terjadi pergantian kepengurusan di Provinsi Riau. Artinya penyelesaian internal di dalam organisasi sudah dilakukan. Sudah, Ketua Kasten Harianja sudah menyampaikan bahwasanya saya sekarang yang telah diangkat oleh DPP Surya Bakti Batubara. Jadi diharapkan DPC Siak ini tunduk terhadap organisasi. Ya. Namun apa yang dilakukan oleh Nelson Manalu? Beliau meninggalkan. Apa? Meninggalkan kepengurusan itu, malah dia keluar mengikuti ketua yang lama. Wah, ini bukan masalah di dalam DPC Siak dan Provinsi Riau lagi, ini sudah nasional ini kalau begitu. Iya, jadi mereka ini membentuk suatu kepengurusan yang baru, DPP yang baru, Tandingan. provinsi yang baru, kabupaten yang baru. Sehingga apa? Akibat dari perbuatan mereka menimbulkan permasalahan di kalangan buruh, banyak buruh yang nggak bekerja, banyak korban. Wah. Kantipmas, masyarakat yang berjualan terganggu, Jadi terjadi kericuhan, bahkan sudah ada yang dipenjara, Pak. Ada kurang lebih 6 orang yang sudah terbelenggu dengan hukum pidana, bahkan sampai saat ini masih di dalam penjara karena adanya permasalahan ini. Makanya saya sebagai ketua DPC menganggap bahwasanya ya kiranya aparat penegak hukum, APH, aparat penegak hukum mulai dari Kapolres, Dandim, bahkan Bupati harus turun tangan. ya. Karena ada undang-undang. Untuk apa kita bernegara ini kalau undang-undang itu tidak bisa kita lakukan? Ada kepastian hukum. Kemana Pak, ya? lagi kami Bapak ini meminta mengadu? adanya kepastian hukum. Iya, kita minta kepastian hukum. Dinas Tenaga Kerja tidak boleh mengakui ada 2, harus 1 tidak boleh. Karena ada undang-undangnya, ada aturannya. Kalau 2 itu namanya sudah maladministrasi. Itulah yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Siak saat ini. Telah terjadi maladministrasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak terkait keberadaan buruh FSPT. Sehingga apa? Bukan bernegara lagi namanya nih. Maka dalam hal ini kita harapkan bupatinya juga harus turun. Masa kita sudah, masyarakat sudah banyak korban, statement bupati pun saat ini tidak ada, Pak. Tidak ada sedikit pun statementnya. Kami ini masyarakat Kabupaten Siak, bupati kami Pak Alpedri, tidak ada statementnya. Mungkin bupatinya sibuk, Ketua. Bukan, Pak. Kalau terkait hal sibuk, ya kan? Ini kan sudah menyangkut nyawa. Kericuhan ini sudah berpuluh-puluh kali bentrokan ini terjadi. Ya, ini. Sekalipun tidak ada beliau turun atau komen di media pun tidak ada. Kami sangat menyayangkan
bahwasanya apakah kami salah pilih nih terhadap bupati kami? Apakah sudah pernah dilakukan permohonan untuk audiensi kepada Pak Bupati? Saya sudah datang Pak ke rumah Pak 3 Bupati. kali. Sudah dilakukan 3 kali ke 3 bagian kali umum. audiensi, pertemuan. Kita masukkan ke bagian umum, lalu kita tunggu responnya. Tidak ada tanggapan apa-apa. Wah, ini luar biasa ini. Ya kalau boleh dibilang Pak, kalau bisa ya harapan kita kalau tidak bupati tidak mau lagi care dengan masyarakatnya, Dinas Tenaga Kerja tidak mau lagi care, kemana lagi kami mengadu? Nah, di sini ini peranan Pak Dewan kita kan bukan gitu? Iya, mudah-mudahan dengan hadirnya. Biar saya alihkan dulu pembicaraan masukan ya. dari Pak Dewan, ya. Ke Pak Saya rasa Dewan. Pak Dewan bisa ngasih Oke. penunjukan. Kebetulan kepada beliau kami guru-guru. hadir di sini Terima kasih. dan saya yakin beliau sangat berpengalaman. 10 tahun Pak ya? Siap. 10 tahun, oke. Nah, menimbang dan mengingat, biasanya begitu Pak ya. Siap. Kira-kira pendapat Bapak terkait dari tadi isunya kita lihat kan adanya deadlock ya atau tidak adanya pembicaraan yang penyelesaian baik di Dinas maupun di tingkat Bupati. Nah, tentu satu-satunya cara memang harus mengadu ke Dewan kita nih sebagai perwakilan dari masyarakat kita. Nah, kira-kira menurut Bapak konflik ini kan sudah menyentuh sampai ke akar yang paling bawah ya, para buruh, kehidupan masyarakat dan segala macam. Ini kan juga berdampak sosial. Selain dampak sosial juga dampak ekonomi dan jika kita khawatirkan berpotensi juga terjadinya kriminalisasi dan segala macam gitu. Nah, kira-kira Bapak pandangannya apa dalam hal ini dan bagaimana kira-kira langkah-langkah yang bisa sudah dilakukan sebelumnya? Terima kasih Pak Patrick ya. Ya. Sebelum saya jawab, santai aja dulu ya. Iya Pak Dewan. Saya ngopi dulu boleh? Boleh Pak Silakan, Dewan. silakan. Nah, ngopi Ngopi dulu. sekejap. Nah, sambil ngopi saya sambil ngopi saya perkenalkan sekali lagi beliau adalah anggota Dewan DPRD dari Kabupaten Siak yang terhormat Bapak Awaludin. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Patrick ya. Saya juga telah diundang di podcast ini ya. Mudah-mudahan dengan podcast ini bisa memberi sebuah informasi yang sejelas-jelasnya kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat Kabupaten Siak. Saya kira terkait dengan permasalahan di PCFS PTI Kabupaten Siak ini sangat sederhana sebenarnya Pak Patrick. Kita mengacu kepada legalitas hukum administrasi. Karena mereka ini kan serikat pekerja. Betul. Apapun itu baik organisasi ataupun perkumpulan kan begitu, serikat, organisasi apapun tentu harus berdasarkan kepada legal administrasinya. Betul. Nah, dalam hal ini kami sebagai anggota DPR telah melakukan mediasi-mediasi terutama kepada pemerintah Kabupaten Siak dan khususnya Dinas Tenaga Kerja bahwa telah kami sampaikan juga Pak Patrick. Ini sangat sederhana sekali karena dianggaplah ini dualisme kepengurusan. Iya. Nah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja kan tinggal memanggil kedua belah pihak kepengurusan ini. Kan gitu. Apa syarat mereka memanggil? Pertama undangan, itu administrasi. Nah, Saudara Unggal Gultom dipanggil, kemudian mana syarat administrasi legalitas? Kan gitu. Iya. Dari hierarkinya dari bawah sampai ke DPP. Kan begitu. Mana sebelahnya? Kan gitu, kan sederhana sekali. Iya. Nah, yang sebelah di mana? Gitu. Mana syarat administrasi secara hukum? Nah, ini kan harus dipegang oleh Dinas Tenaga Kerja. Mana yang legal? Mana yang terdaftar di Menkumham, kemudian di Dinas Tenaga Kerja. Iya. Nah, kan dua kementerian itu yang melakukan pencatatan dan pelaporan. Setiap organisasi, perkumpulan ataupun serikat. Oke. Kalau yang salah satunya memenuhi kecukupan administrasi, ya itu harus dilegalkan, Pak. Nggak boleh dalam hal ini pemerintah ngambil kebijakan. Tidak boleh. Kebijakan itu tidak boleh ketika permasalahan ini diatur oleh hukum dan undang-undang. Jadi apakah bisa kita katakan malah yang menimbulkan dualisme ini malah dari Ya, pemerintah sendiri nih? kalau setelah ini kita lakukan pemantauan Yeah. terhadap administrasi yang sudah kami DPRD juga milikin, ya diduga seperti itu. Pemicu daripada permasalahan ini ya di Dinas Tenaga Kerja. Karena mutlak kewenangannya untuk pencatatan dan pelaporan
itu diberikan kewenangan oleh undang-undang itu kepala dinas kabupaten kota se-Indonesia. Begitu juga pendapat Bapak bagaimana? Apa Iya. memang begitu? Itu yang sangat membingungkan kami para buruh. Kenapa bisa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak mengakui dua kepemimpinan? Satu maladministrasi, satu menyalahi undang-undang, satu menyalahi peraturan menteri. Oke. Kenapa bisa seperti ini? Ya. Apa yang terjadi? Misteri, Pak ya? Iya. Ya. Karena Bisa jadi apa misteri. yang terjadi di sini? Kenapa? Ada apa dengan Pak Kepala Dinas ini? Ada apa dengan kabitnya? Jadi itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa dia tidak mau menerima administrasi? Siapa sih sebenarnya? Ini apa namanya? Bukan pembentukan serikat baru, pergantian kepengurusan. Sah secara hukum, sah secara undang-undang. Dan diketahui oleh pimpinan DPP yang mengangkat ketua yang kita gantikan. Itu dia, Pak. Oke. Nah, baru-baru ini saya dengar itu ada rapat dengar pendapat pada tanggal berapa kemarin? 3 hari yang lalu. Ya? Beberapa hari yang lewat ada kita diundang melakukan RDP. Oke. Itu yang diundang semua pihak atau bagaimana? Lintas komisi. Lintas Pada komisi. saat itu saya diundang sebagai ketua DPC, ketua yang lama Nelson Manalu, ada juga yang mewakili Kapolres Kasat Intel, ada juga yang mewakili Dandim, ada juga asisten 1, Biro Hukum Pemda Siak, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak dan jajarannya, dan juga beberapa anggota dewan, dan yang membuka pada saat itu Ketua DPRD Indra Gunawan, dan juga dihadiri oleh 3 orang dari perwakilan Kanwil Kemenhukam yang membidangi terhadap kepemilikan merek dan logo. Ini ada mereknya, Pak, terdaftar, Pak. Oke, saya tahan dulu. Kembali ke Pak Dewan kita. Kira-kira rapat dengar pendapat ini inisiatif dari mana nih, Pak? Baik, terima kasih Pak Patrick. Rapat RDP ini itu kita yang menginisiasi. Oh, dari Dewan ya? Iya, dari DPRD yang menginisiasi. Karena permasalahan ini kan sudah 1 tahun. Iya. Tapi kita tidak ada niat baik dari pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Untuk memanggil kedua belah pihak. Sampai terjadi benturan di antara buruh dan memakan korban. Atas dasar itu, maka kita mengambil inisiasi untuk mengundang stakeholder. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini terindikasi melakukan pembiaran ini, Pak ya? Iya, terindikasi seperti itu karena sudah 1 tahun. Hal yang sederhana ini sampai 1 tahun tidak terselesaikan. Kan lucu. Iya, sangat Lucu sekali bagi saya sebagai anggota DPRD. Padahal regulasinya ada ya. Ya, fungsi pengawasannya kan di kami nih, Pak. Iya, betul. Sehingga kami undang Forkopimda, kemudian kami undang kedua belah pihak. Dan saya yang mempertanyakan semuanya, mana administrasi masing-masing kedua belah pihak? Iya. Yang memberikan Saudara Unggal Gultom, yang lain saya minta. Mana? Gitu. Pak Kades seperti apa? Bagaimana? Mereka tidak ada tanggapan dalam hal ini. Saat RDP tidak ada tanggapan? Saat RDP tidak ada tanggapan. Dalam arti mereka diam Iya. atau menolak? Mereka diam, Pak. Diam saja? Diam saja. Biasa kalau diam ini mengakui. Mengakui ya. Kalau dia mengakui ya biasanya ya. Bercanda. Bercanda ya. Oke, silakan lanjut. Dari karena hasil hearing itu, saya sampaikan bahwa di sebelah saya ada Menkumham kemarin itu. Terkait dengan merek dan logo, Menkumham sudah menyampaikan bahwa dari federasi sudah dialihkan ke pribadi sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek. Dari federasi sudah dialihkan ke Surya Bakti Batubara. Maka sah secara hukum barang siapa yang menggunakan merek logo FSPT itu harus izin Surya Bakti. Surya Bakti Batubara. Nah, sekarang ketua umumnya kan Surya Bakti Batubara. Yang sah. Yang sah secara hukum. Nah, itu sudah disampaikan oleh Menkumham. Kemudian karena tidak ada keputusan kesepakatan waktu RDP itu, maka saya memberikan saran kepada pemerintah dalam hal ini Forkopimda untuk segera Forkopimda mengambil alih permasalahan ini. Sebentar, saya agak heran ini. Rapat dengar pendapat yang lintas ini kan cukup besar ya. Siap.
Dan karena biasanya ada hal-hal yang sangat penting sekali, maka sampai lintas begitu. Lintas komisi, Pak ya? Lintas komisi. Oke. Kenapa sampai bisa nggak ada keputusan, Pak? Ini agak aneh juga sebenarnya, Pak. Iya, maka itu yang kita pertanyakan. Oh, Bapak juga pertanyakan itu? Nah, kita berharap hearing RDP itu harus ada sebuah keputusan. Seharusnya ya? Iya, karena ini harus diambil cepat dalam rangka Kamtibmas. Iya, betul. Kalau ini tidak ada kesepakatan, tapi ingat kesepakatan itu harus sesuai hukum dengan undang-undang. Bukan sebuah kebijakan, tidak. Karena permasalahan ini saya bilang berulang-ulang nih Pak Patrick. Saya berulang menyampaikan, ini sederhana sekali. Cuman ingat jangan ada sebuah kepentingan di sini, baik kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik. Nah, ini yang kita sampaikan. Lalu bagaimana tanggapan Kepala Dinas waktu saat itu? Kepala Dinas Tenaga Kerja terutama. Kepala Dinas menyampaikan waktu RDP itu menunggu informasi dari dia. Saya kan minta suratnya juga. Mana suratnya? Kan gitu. Menunggu informasi. Menunggu munaslup rekonsiliasi antara keduanya. Sampai tanggal 27 Juni. Nah, saya tanya, apakah ketika menunggu sampai 27 Juni itu, jika terjadi kerawanan Kamtibmas, bahkan mungkin bentrok, bahkan mungkin nanti ada kehilangan nyawa, apakah pemerintah bertanggung jawab dalam hal ini Kepala Dinas? Mereka juga diam, Pak. Jadi saya aneh. Nah, 10 tahun menjadi anggota DPRD, inilah yang paling aneh. Rapat dengar pendapat, tidak ada sebuah keputusan. Nah, itu yang terjadi Pak Patrick. Luar biasa. Nah, terkait dengan informasi yang disampaikan adanya Musyawarah Nasional Rekonsiliasi ya, itu bagaimana? Bisa diceritakan sedikit? Terkait Munas Rekonsiliasi yang digaung-gaungkan oleh mereka itu tidak ada, Pak. Loh. Surya Bakti Batubara telah menyurati Disnaker Kabupaten Siak bahwasanya beliau tidak pernah menyatakan akan melakukan Munas Rekonsiliasi terkait adanya permasalahan ini. Karena yang ada sekarang di Kementerian Surya Bakti Batubara. Itu disampaikan di dalam RDP? Iya, kita sudah kasih fotokopinya. Malah kepala dinasnya hanya mendengarkan dari sebelah pihak. Surat udah kita kasih. Berapa bulan kemarin sudah kita berikan bahwa saya tidak ada Munas Rekonsiliasi. Jadi Bapak bisa memberikan satu bukti berupa surat pernyataan bahwasanya tidak ada Munas tersebut akan dilakukan. Iya, yang menandatangani Surya Bakti Batubara. Oke, dan ketika Kepala Dinas Tenaga Kerja tadi Ya. membantah dengan mengatakan menunggu, apakah dia ada menyampaikan bukti juga bahwasanya itu akan dilakukan? Tidak ada. Pada saat itu kita disampaikan bukti bahwa akan ada Munas Rekonsiliasi. Tidak ada, kita diperlihatkan ke kita. Tapi surat yang menyatakan bahwasanya Surya Batubara tidak akan ada melaksanakan Munas Rekonsiliasi sudah kita kasih, Pak. Kita fotokopi banyak, Pak. Kita kasih. Jadi waktu itu apakah Bapak ada menyanggah dan mempertanyakan dasar apa Kepala Dinas mengatakan hal seperti itu? Bahwasanya akan dilakukan Munas Rekonsiliasi tadi. Ada ditanyakan atau bagaimana? Atau ada pihak lain yang menanyakan itu enggak? Sebenarnya, Pak. Karena kan kalau kita bicara kan harus ada dasar ya. Iya. Itu. Pada saat itu dasarnya tidak ada. Dia hanya menyampaikan aja. Kami mau aman-aman, mau ini. Ini mau Munas Rekonsiliasi, kita tunggulah Munas Rekonsiliasi. Sementara Ketua Umum yang tercatat di Kabupaten Siak dari dulu Surya Batubara sudah menyatakan tidak ada. Apa lagi? Apa bukti apa lagi yang harus kami serahkan kepada Kepala Dinas? Kenapa sih dia bertahan untuk melanggar undang-undang? Apa sih yang dipertahankannya? Apa kalau Nelson itu anggota DPRD? Ya. Ada Marudu Papahan di situ sebagai sekjennya. Ya. Apa bisa seperti itu? Apakah ada kekuatan besar juga? Kenapa dipelihara konflik ini? Jadi rapat dengar pendapat ini kan kalau setahu saya, mungkin saya salah Pak ya. Biasanya kan setiap pernyataan itu ada dasar dan biasanya bawa berkas-berkas juga itu. Biasa Pak Ibu itu ya. Siap. Tapi kali ini unik ya. Menyatakan Ya, tapi tidak ada dasar ya Pak. Pada saat itu berkas Pak kita sediakan semua, kita fotokopi, kita bagi semua. Mereka nggak ada bagi Pak. Apa berkas yang mau dikasihkan? Bahwasanya kita itu sudah kasih sertifikat Kemenhukam. Kakanwil sudah ada membuktikan, oh ini benar.
Sertifikat ini ada diberikan kepada Surya Bakti Batubara, lisensinya atas nama Kasten Haryanja. Mereka hadir menyatakan seperti itu. Bahkan surat dari dirjennya yang menyatakan bahwasanya proses peralihan dari federasi ke perorangan sudah sesuai dengan hukum, ditandatangani oleh Dirjen Baik. Kurniawan Telum Banua. Cukup Jadi, jelas, cukup jelas. Itu Pak. Jadi Sebentar, saya Pak Patrick. gimana? Saya mau tanya ketua DPC Oke, silakan, SPT silakan. ini Pak. Ini mungkin kembali nih Pak Ketua ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Ketua. Ketika proses pembekuan Nelson Manalo itu resmi sudah diberikan ke dinas ya? Suratnya, surat pembekuan itu sudah ya? Sudah Pak. Sudah diterima. Kemudian Pak Ketua dalam hal ini Pak Unggal Gultom itu memberikan kepengurusan yang baru, Ya. ditangguhkan. Itu ditangguhkan ya? Ditangguhkan sementara ini suratnya Pak. Ya, ini ditangguhkan ya. Iya. Berarti Unggal Gultom si Nelson Manalo sudah diberhentikan. Sudah. Anda juga sudah ditangguhkan. Ditangguhkan di Dinas Tenaga Kerja. Ya, ditolak lah ini bahasanya. Berarti kekosongan ketua di sana. Pada saat itu tidak ada yang bisa dibawahi oleh Disnaker Kabupaten Siak Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, saya tanya lagi nih satu nih. Setelah terjadi kekosongan di sana, siapa yang pertama kali diterima kembali? Jadi gini Pak. Nah, ini perlu nih Pak, supaya jelas. Ini kan betul. awal dari dualisme kalau nggak salah saya lihat dengar tadi itu. Coba dijelaskan. Kenapa Pak Ketua. bisa jadi ada namanya dualisme Pak oleh Disnaker? Ini dia kuncinya Pak. 2 Mei saya melaporkan surat penangguhan diberikan ini Pak. Pada bulan Juni Nelson Manalo menyampaikan pelaporan tanda terima menyampaikan susunan kepengurusan yang baru dengan ketua DPD yang baru, ketua DPP-nya si Nasir. Diterima Pak oleh Disnaker Kabupaten Siak. Itu yang membuat terjadinya maladministrasi di Disnaker Kabupaten Siak. Dan ini pidana Pak, melanggar undang-undang. Iya. Ya, betul. Pidana ini. Kenapa? Sudah jelas nama dan lambang Surya Batubara dipakai oleh M Nasir, diterima oleh Dinas. Ya? dinas. Oh gawat nih Pak. Nah, kalau soal pembuktian ini saya ingin mengalihkan pertanyaan saya ke Pak pengacara kita ini. silakan, Pak. yang tahu hukum lah dulu. Ini orang Supaya pakar jelas hukum pidananya. Kan? Sebelumnya Bang, sorry. Apakah waktu saat RDP Abang ikut hadir? Ikut kita. Ikut hadir, berarti mendengarkan semua. Saya di luar waktu itu. Oh, di luar? Saya di luar. Tidak dibolehkan masuk atau bagaimana? Karena di situ sudah disepakati ada 3 orang perwakilan dari masing-masing pihak tadi. Pihak SPTI versi Unggal Gultom 3 orang, dari Nelson Manalo 3 orang. Oh, gitu. Jadi menunggulah ya kayaknya. Tapi dapat cerita lengkap. Dapat ceritanya lah. Lengkap langsung ya. Oke, bisa beri pemahaman sama kita bagaimana pendapat Bapak terkait dengan tadi saya lihat ada beberapa indikasi pelanggaran-pelanggaran tadi. Oke, terima kasih Pak Patrick. Berkaitan dengan konflik buruh ini, ya kan, SPTI di Kabupaten Siak ini, sebenarnya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Awal dari awal tadi, bahwa ini sebenarnya penyelesaian format solusi penyelesaiannya sangat gampang, tapi ada kemauan dari Dinas Tenaga Kerja, ya kan. Kadang-kadang saya kalau berbicara mengenai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak ini sering kadang-kadang seperti tendensius saya berbicara, karena saya melihat persoalannya mereka yang membuat kerusuhan sendiri, membuat kisruh antara kedua buruh ini, organisasi buruh ini. Sebenarnya tidak ada dualisme. Yang ada cuma satu. Kalaulah Dinas Tenaga Kerja ini betul-betul ingin menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, betul kata Pak Awal tadi, dipanggil kedua belah pihak, diperlihatkan mana administrasi kalian semua, syarat-syarat Yang administrasi paling lengkap ya. yang paling lengkap. Kalau memang itu meragukan, telusuri sampai ke DPP-nya. Siapa yang terdaftar di Kemenkumham, ya kan? Dirjen Haki yang pemilik logo dan nama itu siapa? Dan kemudian di Dirjen PHI Kemenaker Trans itu juga harus dicek kebenarannya. Siapa yang
terdaftar di situ. Itulah yang legal. 1 tahun waktu yang lama Iya. ya. Tetapi Betul. teman-teman Dinas Tenaga Kerja tidak melakukan ini. Ada apa? Nah, saya kadang-kadang curiga. Ini tahun politik. Wah, Ini sangat politis. Iya kan? menyangkut hajat hidup orang banyak. Iya. Dan Nasib kami, orang banyak ini loh, buruh. dan kami juga sangat menyayangkan dalam hal ini Pak Bupati Pak Alpedri, ya kan. Ya sebagai abang saya juga lah beliau itu, tetapi tidak pernah juga mengakomodir terhadap kekisruhan ini gitu. Cobalah difasilitasi, cobalah dipahami, ya kan. Dipanggil pihak-pihak itu, dalam hal ini Disnaker, ya kan. Pemerintah itu sebenarnya ada azas yang harus mereka taati, ada azas kepastian hukum, ada azas kemanfaatan juga, ada asas fair play namanya. Ada azas yang namanya azas keseimbangan, ya, keadilan dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan. Bukan, ya kan, menerima masukan, keterangan, ya kan. Kemudian lampiran-lampiran ataupun berkas-berkas dari pihak sebelah. Apa yang disampaikan oleh Ketua Unggal Kultom tadi, mereka langsung menerima, ya kan, berkas-berkas yang ditandatangani oleh M. Nasir. Seharusnya kan Dinas Tenaga Kerja ini harus bijak. Oh, ini kenapa ada M. Nasir lagi? Mereka harus telusuri sebenarnya kan. Betul. Tapi benar-benar inilah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Iya kan? Saya rasa sangat tidak bijak, ya kan. Haruskah saya juga katakan yang mengajarkan dia secara hukum bagaimana untuk menyelesaikan ini? Ya kan? Saya bilang, saya mohon kepada Pak Alpedri lah, orang-orang begini nggak bisa dipakai nih Pak untuk bekerja Pak di Dinas Tenaga Kerja. Ini bukan untuk menyelesaikan permasalahan, tapi hanya untuk memperuncing masalah Dan menjatuhkan wibawa pemerintah itu sendiri. menjatuhkan wibawa pemerintah daerah sebagai bupati. Bagaimanapun harus bertanggung jawab terhadap ini. Ini bupati tidak pernah membuat statement, tidak apa. Pembiaran. Tapi piagamnya banyak loh ketua. Seakan-akan kalau bersikap diam Pembiaran. itu seakan-akan pembiaran terhadap konflik yang ada di Kabupaten Siak, dalam hal ini buruh, gitu kan. Jadi saya sedikit mengulaslah mengenai adanya gugatan tentang dikeluarnya pelaporan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap pihak kita, digugat oleh pihak Nelson. Tetapi teman-teman dari Disnaker tidak menghadirkan saksi. Wah. Sampai jawaban pun sebenarnya mereka tuh tidak mau membuat. Tapi saya juga mendesak sama teman-teman di Biro Hukum. Saya bilang, tolonglah, ini wibawa pemerintahan. Masa kalian digugat orang tidak mau? Ini wibawa pemerintahan, reputasi pemerintah daerah, saya bilang. Produk kalian digugat orang, masa kalian tidak mau mempertahankannya? Akhir dibuat. Setelah itu saksi. Tolong hadirkan saksi, saya bilang. Kami kan adalah sebagai pihak intervensi dalam perkara itu. Dipentun. Tidak menghadirkan saksi. Lucu sekali. Jadi saya bilang seakan-akan mereka sudahlah. Mereka inginnya ke kami itu kalah dalam perkara itu. Ingin kalah. Sedang mungkin mereka kawan-kawan Disnaker ini. Jadi seperti ada keberpihakan Pak ya. Tidak berimbang. Dugaan kami seperti itulah. Ya kan, tetapi sebenarnya ya mungkin masyarakat lah yang menilai seperti apa gitu. Kami kalau bicara secara legalitas, administrasi dan lain sebagainya sudah kami berikan kepada Disnaker Kabupaten Siak dan silahkan untuk ditelusuri sampai ke pusat, sampai ke DPP. Oke. Masalah legalitas. Sementara mereka tidak melakukan. Kalau perlu kami bilang, ayo kita kedua belah pihak berangkat kita. Tapi tidak mau. Tapi pengacaranya. Tapi ada sedikit mau saya tambahkan. Iya, gimana tuh Pak? Sedikit. Silakan. Sedikit aja.
Menyangkut pertanyaan dari Pak Dewan tadi, Pak Awaludin, bahwasanya pada tanggal 2 Mei Nelson Manalu diberikan sanksi berat berupa pembekuan reposisi, pergantian kepengurusan reposisi yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei itu juga SKPLT. Pada tanggal 2 Mei itu juga oleh PLT dimasukkan dan diminta bukti pelaporan pergantian reposisi kepengurusan DPC FSPTI Kabupaten Siak. Jadi pada tanggal 2 Mei itu diberikan jawaban yang seperti itu. Artinya dari tanggal 2 Mei sampai bulan Juni pimpinan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Siak itu adalah Disnaker Kabupaten Siak. Terjadi kekosongan pengurus sampai bulan Juni. Kenapa sampai bulan Juni? Mereka mencari akal. Ini tendensius jadinya kan. Jadi dugaan saya mereka mencari akal bagaimana mereka mendapatkan SK tanpa ada ketum yang baru, tanpa ada ketua DPD yang sudah sah menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Jadi dari tanggal 2 Mei itu tidak ada solusi kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 yang menjadi balasan bagi-bagi surat kami selama ini, bahwasanya di pasal 17 pekerja buruh dapat berhenti menjadi anggota serikat pekerja, serikat buruh dengan pernyataan tertulis bisa mengundurkan diri. Itu artinya. Yang kedua, pekerja buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini undang-undang loh. Ya. Artinya yang dilakukan pada tanggal 2 Mei itu sudah sesuai dengan konstitusi organisasi. Oke, cukup jelas Pak berarti. Itu seharusnya yang harus kami tegaskan di sini. Jadi kami menduga ya, ini sengaja dibikin narasinya mengulur-ngulur, tapi dampaknya ini bukan hanya kepada tenaga kerja. Ini berdampak kepada pengusaha, pedagang dan lain sebagainya yang membutuhkan tenaga kerja bongkar muat. Buruh juga. Perawang hampir lumpuh Pak. Ya. Dalam beberapa hari ini. Perawang hampir lumpuh. Tidak ada pekerja bongkar muat yang boleh beraktivitas atas diskresi daripada Kapolres. Baik. Dan ini sampai kapan? Nah ini dia, sampai kapan ini kita kembalikan ke kami minta nih sama Pak Dewan kita Pak ini. Dewan ini. Tolong. Nah, terima kasih. Baik. Saya juga ada dengar sedikit informasi, katanya ada rencana untuk ke Ombudsman. Benar itu Pak? Saran dari siapa itu Pak? Kemarin setelah ARDP, karena tidak ada ketegasan, saya pada saat RDP saya minta, Bapak Kepala Dinas yang terhormat, sesuai dengan undang-undang tidak boleh ada 2 kepengurusan. Tolong sekarang putuskan, kepengurusan mana yang benar? Harus ada 1. Beliau tidak mau. Jadi akhirnya maka dengan adanya maladministrasi yang ada di Disnaker Kabupaten Siak terhadap kami para buruh, maka kita melaporkan ke Ombudsman Pak. Ini inisiatif dari. Iya, saya sendiri melaporkan. Karena saya sudah menyampaikan, ini ada ini Pak, tanda terima pelaporan kita ke Ombudsman. Oh sudah dilakukan Pak? Sudah Pak, sudah. Ini Pak suratnya. Kita sudah laporkan ke Ombudsman beserta bukti-bukti adanya maladministrasi yang terjadi di Disnaker Kabupaten Siak. Terjadi penyalahan wewenang yang digunakan oleh Disnaker Kabupaten Siak. Sehingga membuat kami masyarakat ini terjadi bentrok Pak, perang. Ada yang memelihara, kalau memelihara ayam Pak, ada untungnya dapat telur, dapat daging Pak. Ini baru Pak? Baru Pak. Kita sudah buat laporan, mudah-mudahan Ombudsman Provinsi Riau hadir dalam permasalahan ini. Bagaimana tanggapan Ombudsman saat pelaporan? Karena kita sudah melaporkan, tentu beberapa administrasi yang dibutuhkan oleh Ombudsman sudah kita lampirkan. Kita tinggal menunggu perkembangan pelaporan dari Ombudsman. Kami harapkan juga demi tegaknya keadilan. Ada diinformasikan oleh pihak Ombudsman kira-kira ini berapa lama mereka akan memproses?
dalam waktu dekat mereka akan melakukan. Tapi tidak disebutkan berapa hari, berapa minggu gitu. Secepatnya ya, mudah-mudahan dengan adanya kita Ya, bertemu ini, Ketua Ombudsman Provinsi Riau juga mendengarkan adanya satu permasalahan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak dapat diperbaiki. Itu harapan kita, Pak. Ya. Langkah yang luar biasa, Pak ya. Ya. Oke. Ini Pak Dewan setuju nih kira-kira? Bagus nggak menurut Bapak? Iya, itu kan hak, Pak. Hak ya. Hak seseorang. Ketika menurut perspektif dia ada sebuah pelanggaran amal administrasi, ya silakan, itu hak seseorang. Sah-sah saja secara hukum. ya. Boleh. Jadi ada hal yang menarik di sini saya lihat. Dari tadi berapa kali disebutkan terkait dengan kata kunci maladministrasi ya. Biasanya kalau ada maladministrasi selain ombudsman ada juga pelaporan ke BPKP. Itu biasa terjadi juga di rapat kerja juga. Menurut Bapak bagaimana ini? Terkait. Boleh, Pak. Perlu, Ini Pak. ya silakan saja saya, Pak. Boleh ke BPKP boleh. Boleh juga, Pak ya. Ke KPK juga boleh, Pak. Oh, KPK juga? Boleh. Jauh Ini sekali, kan Pak. hak seseorang. Karena diduga kan? Diduga. Ketika kenapa dia mengeluarkan 2 kepengurusan ini kan cacat hukum, Pak. Ada apa? Nah, biarlah hukum yang menjawab itu. Siapa yang dirugikan dalam hal ini? Mungkin Pak Unggal Gultom ya. Ya, saya dirugikan Ya, silakan, sama Pak. Itu anggota hak mereka. dan semua buru-buru yang di Kabupaten Siak saat ini dirugikan, Pak. Buru-buru yang ada di Kabupaten Siak tidak ada yang saya nonaktifkan, Pak. Hanya pengurusnya saja. Iya. Oke. Jadi saya sebagai ketuanya sangat miris. Anggota saya dengan anggota saya berkelahi, memperebutkan pekerjaan. Akibat apa? Ada provokasi dari ketua lama. Saya sangat tidak menginginkan anggota saya berperang bunuh-bunuhan dengan anggota saya. Saya sudah sampaikan bersurat, Anda punya hak. Pekerjaan itu punya Anda. Tidak akan kita ganti. Saya datang ke sini memberikan reformasi kepada Serikat Buruh SPT di Kabupaten Siak. Tahu Pak berapa, Pak? Di buruh ini, Pak, kartu KTA itu diperjualbelikan, Pak, sama pengurus lama, Pak. Ada yang 5 juta sampai 35 juta, Pak. Satu KTA per orang. Ribuan, Pak. Buruh di Kabupaten Siak, 14 kecamatan. PUK-nya 54. Ada yang 5 juta satu KTA. Sampai 35 juta. Kemana uangnya ini? Di ADRT tidak ada. Yang ada itu hanya 200.000, Pak, untuk KTA. Saya sudah sampaikan ke mereka, hak Anda sebagai buruh tidak akan saya ganti. Karena apabila itu saya lakukan, sudah melanggar ADRT dan melanggar undang-undang. Tapi provokasi dari ketua lama ini, itu sangat ngeri, Pak. Sampai-sampai buruh sama buruh bacok-bacokan, Pak. Padahal tidak ada yang menghilangkan haknya. Hanya ilusi. Oh, nanti kalau Unggal sudah jadi ketua, ya ini nanti kami dipecat. Tidak ada. Hak saya memecah itu tidak ada. Kalau tidak melanggar ADART, saya pun, Pak, sebagai ketua DPC bisa diganti kalau melanggar ADART. Saya pun bisa dipenjara negara ini kalau saya melanggar peraturan negara. Bukan saya punya ini. Ya, berarti keprihatinan yang luar biasa. Jadi harapan kita kepada anggota-anggota saya di 54 PUK yang ada di Kabupaten Siak, ada yang di Buton, Pak, dia mengakui saya, Pak. Oh, ini Unggal yang benar. Buton ada beberapa PUK situ, ada ratusan juga di sana. Ada di Kecamatan Siak, Pak. Ada di Kecamatan Dayun. Dan ada PKS, Pak. Ada PKS di Bungaraya. Ada PKS di Dayun PT BIM. Ada PKS di ATM Perawang, PT Pas Perawang. Dan juga ada beberapa PKS yang ada di Kecamatan Kandis. Itu ada keluhan dari perusahaan-perusahaan juga, Pak, kira-kira terkait masalah ini? Terkait keadanya permasalahan ini, perusahaan mereka mengakui yang sah. Mengakui yang sah. Siapapun yang sah, mereka akan pekerjakan. Tapi kan karena adanya dualisme ini kan otomatis di lapangan akan terjadi rebutan. Makanya, Pak, gesekan. jangan disnaker yang menjadikan dua, Unggal sah, Nelson sah. Tidak bisa, Pak. Jadi yang terjadi di bawah sekarang apa nih, Pak? Ketika perusahaan mengatakan kedua-dua sah. Jadi kalau kedua-duanya tapi kan sah. tapi waktu saat memberikan pekerjaan itu kan cuma satu yang bisa mengerjakan. Jadi gini, Pak. Jadi apa yang terjadi? Sebenarnya, Pak, gini.
Ini kan kita federasi namanya Pak. Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia. Untuk kabupaten namanya DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Di bawahnya ada PUK, Pimpinan Unit Kerja Pak. Ya. Pimpinan unit kerja inilah yang melakukan KKB kepada semua mitra kerja di wilayahnya. Ini KKB adalah milik daripada organisasinya, bukan milik daripada ketuanya. Kalau ketuanya berganti, ya tentu organisasi tetap memberikan kepada ketua yang baru. Seperti itu Pak. Karena KKB itu bukan pribadi, KKB itu untuk organisasinya, untuk federasinya, untuk serikatnya, bukan per orang per orang. Ini yang Pak, yang kadang-kadang mau kita sampaikan, Bapak ini kerjasama sama siapa sih? Sama serikatnya. Ya kalau ketua serikatnya ganti atau anggotanya ganti, ya tidak bermasalah. Oke, baik. Cukup jelas. Seperti Nah, itu. ini pertanyaan final ya. Final ini. Kan setelah ke Ombudsman, tadi kita ada bahas masalah mau praktik terus ya. Dan akhirnya peluang untuk BPKP masuk juga ada nih. Nah, apakah Bapak ada rencana? Jadi Mau melaporkan juga? saya hidup cuman sekali. Di zaman ini saya sudah berikrar Pak. Saya akan selesaikan permasalahan ini sampai kemanapun. Karena saya ada prinsip, sejauh mana kebenaran itu dikubur, itu pasti akan muncul. Saya akan tempuh berbagai macam cara yang ada di negara ini demi membuka tabir kebenaran ini Pak. Saya harapkan semua saya ini hanya sekarang ini memberikan pembuktian kebenaran ini kepada semua anggota SPTI terhadap penjoliman yang dilakukan oleh ketua yang lama, yaitu Nelson Manalu dan Marudu Papahan. Saya akan buktikan, saya akan laporkan kemana-mana. Sampai BPKP saya akan lapor, KPK juga, karena ada kolusinya Pak. Berarti Saya semalam Bapak sudah siap nih ya? berkomunikasi. Iya, kita sudah siapkan berkas ya Pak. Saya sudah minta kemarin ke pengacara. Silakan, kita akan buat. Seperti apa sih? Apakah negara ini takut terhadap orang-orang seperti ini? Oke, baik. Maaf kata Pak, yang anggota DPR RI pun kalau memang tersangkut hukum bisa diperiksa. Apalagi DPRD kabupaten. Ini sudah jelas Pak. Baik. Pak, kok DPRD Kabupaten Pak? Kenapa? Ada Pak ketuanya yang dinonaktifkan itu ketuanya DPRD kabupaten tuh Pak. Oh, Masih aktif beliau itu Pak. Bukan Pak Awal namanya Pak. Enggak. saya kira tadi saya. Enggak Pak. Kebetulan Komisi 4 juga DPRD Pak. Bukan, Pak. Jadi harapannya kepada semua anggota SPTI se-Kabupaten Siak, khususnya di Perawang, Kandis dan semua, bahwasanya keanggotaan Anda tidak akan dicabut dari SPTI, yang diganti oleh kepengurusan itu adalah hanya pengurus yang telah melanggar ketentuan ADART. Karena di mana ada tanda tangan kudeta yang dilakukan oleh ketua-ketua PUK kepada Surya Bakti Batubara Pak. Tanda tangan bersama untuk menggulingkan Surya Batubara. Itu yang menjadi permasalahan besar. Anggota sudah tidak mengakui lagi bapaknya. Bagaimana bapak mengakui anak kalau anak sudah menggulingkan bapaknya? Itu yang terjadi Pak. Dan ini bukan kepada pengurus, bukan ada pemecatan kepada pengurus dan keanggota. Ini hanya kepada ketua sekretaris yang setelah pasti melakukan kudeta terhadap Surya Batubara. Artinya masalah ini juga bukan sekedar masalah lokal di Kabupaten Siak, tapi juga sudah merambah ke masalah nasional ya. Dan ini bisa berdampak juga ke daerah lain kalau ini dibiarkan terus-menerus. Ya. Oke. Nah, kembali ke Pak Dewan kita. Siap. Ini kelihatannya memang akan meluas nampaknya Pak. Lintas instansi ini Pak. Ya. Vertikal. Ya, bisa jadi. Kira-kira apakah akan ada lanjutan dari RDP ini Pak? RDP kedua, ketiga, keempat? Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah berinformasi kepada Kabak Hukum Pemerintah Kabupaten Siak. Pasca RDP yang kita inisiasi. Ya. Besok hari Kamis, besok hari Kamis itu akan dilakukan rapat Forkovinda atas penyampaian saya di RDP supaya ini cepat selesai. Oh berarti ada
Berarti Respon, ya? ada respon. Karena ini menyangkut Kamtipmas, Pak. Bukan hanya Kamtipmas, tapi sosial, ekonomi, dampaknya luar biasa. Dan bisa kerusuhan juga. Bisa terjadi Konflik kerusuhan, sosial. konflik sosial, betul. Nah, mudah-mudahan besok ini bisa digelar oleh pemerintah Kabupaten Siak, ya Pak Bupati dalam hal ini, kan begitu, Kapolres, Dandim, kemudian Kejari kita, Disnaker dan Satpol PP, untuk membuat sebuah keputusan secara hukum dan undang-undang. Iya. Nah, kita tegakkanlah hukum dan undang-undang itu. Karena kita rakyat hidup di negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum dan undang-undang di negara Republik Indonesia itu. Itu Ada hasil sedikit, dari RDP, Pak. sedikit juga nih Pak. Nah, ini kan kami sebenarnya tanggal 12 Januari sudah melakukan pelaporan ke Krimsus Polda Riau, Pak. Krimsus Polda Riau unit 1 terkait pemakaian merek dan logo tanpa izin. Ada 12 orang yang kita laporkan di Kabupaten Siak, di 5 pengurus daripada 5 PUK yang ada di Kabupaten Siak di PKS, Pak. Ada 12 orang karena mereka telah melakukan KKB dengan menggunakan nama dan lambang FSPTI sehingga merugikan kami, Pak. Ada kerugian materi yang kami alami dengan timbulnya KKB oleh orang yang tidak diizinkan oleh pemilik lisensi, dan itu sudah kami laporkan. Kita harapkan Polda Riau juga dalam hari ini tegas dalam melakukan penindakan terhadap pelaporan ini. Kita harapkan ini cepat berjalan, dan ini sebenarnya menjadi penyampaian bagi semua. Jangan lagi ada pengurus-pengurus FSPTI yang mau melakukan kesalahan demi kepentingan Nelson sama Marudin ini, Pak. Mudah-mudahan kita harapkan semua pihak dapat lebih memperhatikan ini. Iya, Pak. Oke. Nah, ini pertanyaan sedikit di luar objek yang kita bahas, tapi ada Apa itu, kaitannya Pak? ini. Dengan saya atau dengan siapa nih? Dengan Bapak Oh, nih, dengan selaku Pak Dewan anggota ya? Dewan. Silakan Pak Patrick. Karena kita dari rekan-rekan media juga, kebetulan ada beberapa rekan media juga mengeluhkan dan sampai juga kita mendengarnya di saat RDP itu ada semacam pembatasan atau katakanlah dilarang tanda petik media tidak boleh masuk di saat RDP. Itu bisa Bapak ceritakan apa yang terjadi saat itu? Ya, terima kasih Pak Patrick. Terkait dengan RDP kemarin, memang kita yang melakukan inisiasi itu. Namun terkait dengan media pers tidak boleh meliput RDP itu, saya juga tidak tahu. Kan gitu. Karena dalam hal ini surat menyurat itu kan di Kepala Bagian Umum DPRD. Ya. Nah, di Kepala Bagian Umumnya gitu. Nah, seyogyanya memang tidak boleh, Pak. Harus melarang media dan pers itu untuk meliput. Karena forum kemarin itu rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat ini sifatnya kan umum. Kita mendengarkan pendapat-pendapat dari stakeholder yang bermasalah. Kan gitu. Ya, saya menyayangkan itu juga, sehingga kan ada perspektif yang berbeda nanti oleh media. Ya, pasti. Karena media itu kan harus melihat dan mendengar, Bang, ya. Kan gitu Pak pengacara ya, melihat dan mendengar baru dia press release. Kan seperti itu. Ya, nah, kami pun tidak tahu karena saya begitu di dalam, saya tidak konsen lagi di luar. Fokus pada persoalan kepada persoalan ini. Terkejut juga Pak ya. Terkejut juga saya gitu. Oke. Nanti mungkin ke depannya mungkin Bapak bisa lebih tegaskan kepada bagian administrasi mungkin untuk memperbaiki hal ini Pak supaya yang terjadi lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Enggak lucu juga Pak ya. Nanti tambah juga tuntutan dari kawan-kawan media kan. Siap. Saya baca kalau nggak salah undang-undangnya itu 2 tahun penjara, 500 juta denda itu. Menghalang-halangi ya. Undang-undang 40 ya. Media mencari informasi kan gitu. Ya. Kita juga sebenarnya kita maunya permasalahan ini terang benderang. Ya. Karena ini sudah berimbas kepada masyarakat. Masyarakat juga harus tahu. Ya kita juga ya kita tidak menginginkan sampai terjadi kemarin seperti itu. Saya pikir media boleh masuk. Tapi setelah selesai kita dapat informasi seperti itu ya harapan kita jangan seperti itulah. Gitu. Baik. Pak Patrick, begini, saya menambahkan sedikit. Ya. Pada intinya sebenarnya penegakan hukum itu betul-betul dilaksanakan. Hukum itu dijadikan panglima. Jadi jangan
lebih besar unsur politisnya, unsur kepentingannya. Kami ingin dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak, ya pemerintah Kabupaten Siak, ya kan. Dalam hal ini juga Pak Bupati, tolong diperhatikan kepastian hukum terhadap organisasi SPTI ini gitu. Karena kami meyakini bahwa apa yang dimiliki oleh kami dari versinya Unggal Gultom semuanya sudah terpenuhi secara undang-undang. Jadi begitu. Terima kasih. Baik. Ya, mudah-mudahan kehendak keinginan Pak Jainal bisa didengarkan oleh Pak Bupati nantinya. Setelah broadcast ini kita siarkan, Pak. Jadi mungkin saya rasa sudah cukup ya informasi, atau ada yang mau disampaikan lagi secara khusus? Nggak Ada sedikit. Apa itu? Nah, ini. Tapi jangan lama-lama, Pak. Kita udah Nggak lama-lama. Tapi minum dulu boleh ya. silakan. Sesi penghabisan minuman ini. Iya, sesi penghabisan. Saya menegaskan habisin apa yang juga. dikatakan ketua tadi, bahwasanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal 100 ayat 1, 2 dan 3. Kemudian Undang-Undang pasal 101, pasal 102 dan ditegaskan oleh pasal 103 bahwasanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu adalah delik aduan. Delik aduan ini kita langsung kejar pada tanggal 12 Januari mengadukan permasalahan pemakaian nama, lambang dan logo. Artinya setelah ada pemilik nama, lambang dan logo di Provinsi Riau ini juga dikeluarkan oleh Kemenkumham lisensi untuk membuat pengaduan ke Reskrimsus Polda Riau, dalam hal ini ke penegak hukum, baik itu ke Kemenkumham. Saya berharap kalau tadi menyimak dari kata Pak Jainal, ya hukum harus dijadikan panglima. Tolong dong kejar, karena di sini jelas pidananya. Ya, betul. Penyelesaian permasalahan itu kadang-kadang bukan harus memakai kepentingan-kepentingan tertentu, tapi memang apa yang dikatakan Pak Awaludin tadi, ya administrasi, legal standingnya itu seperti apa? Kalau mereka memiliki hak atas nama, lambang dan logo, lakukan. Apabila Nelson Manalu memiliki sertifikat nama, lambang dan logo, kami mundur teratur. Untuk apa kami kejar lagi? Karena kami jelas melanggar hukum di situ. Tapi kalau mereka tidak memiliki, tolong Pak Disnaker, jangan kepentingan ini dijadikan segala-galanya. Jadikanlah undang-undang ini sebagai panglima. Baik. Khususnya di Kabupaten Siak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Jadi perjuangan akan terus dilanjutkan. Ya, semoga ada jalan keluar dan solusinya nanti. Dan saya berharap juga Bapak Dewan dan rekan-rekan di Forkopimda bisa mendukung ini semua. Siap. Ya. Oke, mari kita akhiri dulu acara ini. Luar biasa karena konflik ini juga sudah makan waktu 1 tahun ya. Jadi mungkin dalam 1-2 bulan saya rasa Ombudsman mungkin bisa memberikan jawaban. Tapi jangan lupa perjuangannya tadi, yang berapi-api tadi, mau lanjut ke yang itu dilanjutkan ya. Kita akan tempuh keadilan ini sampai ke kemana-mana. Ya, saya selalu semangat kalau dengar kayak gini. Makin banyak berita maksudnya. Oke, baik, terima kasih para narasumber, Pak Unggal Gultom sebagai Ketua SPTI Kabupaten Siak, Pak Awaludin sebagai anggota Dewan dari fraksi PKB Kabupaten Siak, Pak Sukarni sebagai Sekjen, Pak Jainal Abidin sebagai pengacara ya. Oke, kita terima kasih atas penjelasannya, dan diskusi ini memang kompleks masalahnya dan juga menyinggung banyak hajat hidup orang banyak. Jadi yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial ini memang harus segera diselesaikan. Siapapun pihak yang menghalangi dan siapapun pihak yang menghambat ataupun membiarkan, ya itu akan dinilai oleh masyarakat peduli atau tidak gitu terhadap penyelesaian masalah ini. Dan kemudian terakhir kita juga harapkan adanya dialog lanjutan, Pak.
mungkin nanti bisa lebih intens dengan kawan-kawan media dari lokal di sana dan juga di tingkat provinsi maupun nasional. Jadi sehingga masalah ini bisa kita bawa pada tingkat yang lebih tinggi. Karena saya lihat tadi ada persoalan-persoalan terkait sama nasional juga ya, pengurusan nasional gitu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Jadi semoga semua pihak dapat memperoleh manfaat yang baik ke depan dan positif. Terima kasih atas kehadirannya dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan karena kita perjalanannya dalam luar kota, ya semoga perjalanan pulang dengan selamat. Amin. Ya, SPTI maju terus. Pantang mundur ya. SPTI Maju terus. maju terus. Pantang mundur. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Patrick Tatang, Media Suara Mabes. Terima kasih.